Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu para jamaah salat maghrib sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berada dalam majelis yang mulia. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang masalah ibadah yang diambil dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kitab Umdatul Ahkam yang disusun ulang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang masalah tayamum. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang hadis dari Ammar bin Yasir. Ketika itu dia tidak menemukan air untuk mandi, yaitu untuk mandi besar atau mandi junub. Lalu akhirnya karena dia beranggapan kalau wudhu tidak ada air, maka beralih pada tayamum. Tayamumnya itu adalah dengan mengusap wajah dan mengusap telapak tangan. Maka ketika itu harus mandi junub atau mandi besar, maka anggapan dia kalau wudhu gantinya tadi dengan tayamum, caranya seperti tadi. Maka kalau kewajibannya mandi, kalau mandi harus mengguyur seluruh badan dengan air, maka dia anggap kalau gantinya tidak ada air berarti ganti debu, berarti debu juga harus mengguyur kepada seluruh badannya. Maka ketika itu Ammar bin Yasir guling-guling ke tanah, guling-guling ke tanah. Kemudian dia lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, saya tidak dapati air. Akhirnya saya guling-guling ke tanah ketika itu. Guling-guling seperti binatang itu guling-guling di tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ammar, inna makana yakfika antakula biyadaika hakadha. Cukup bagimu wahai Ammar melakukan dengan telapak tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi SAW praktekkan, beliau memukulkan tangannya itu ke tanah, dorbatan wahidatan, satu kali tepuan. Kemudian summa masahas shimal ala yamin wa zahiru kaffaihi wa wajhahu. Nabi SAW itu mengusap tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu kemudian beliau itu mengusap wajahnya. Beliau mengusap kedua tangan dulu, baru kemudian ketika itu beliau mengusap wajahnya. Sedangkan kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6, surat An-Nisa ayat 43 disebutkan tata cara tayamum, wamsahu wujuhakum famsahu biwujuhikum wa aydikum. Disebutkan usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Disebutkan wajah terlebih dahulu baru tangan. Maka di sini para ulama jelaskan untuk mengusap wajah ataukah tangan terlebih dahulu di sini tidak jadikan rukun. Artinya tidak jadi wajib. Boleh ada yang mengusap wajah dulu kemudian tangan, atau ada yang mengusap tangan dulu kemudian wajah. Dua-duanya dibolehkan. Namun kata para ulama, mengikuti seperti yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu lebih utama, yaitu mengusap wajah dulu saat tayamum, kemudian baru mengusap kedua tangan. Nah, sekarang kita akan lihat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini tentang masalah Nabi SAW itu diberikan keistimewaan. Di antara keistimewaan yang diberikan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau diberikan kemudahan untuk bertayamum dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi.
dengan seluruh yang ada di muka bumi, dengan batu, dengan pasir, dengan tanah dan seterusnya. Kita lihat dalam hadis Jabir di sini, yaitu Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya." Aku diberikan 5 keistimewaan. Aku diberikan 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Yang 5 keistimewaan ini tidak diberikan pada para nabi sebelumku. Berarti ini hanya spesial, hanya istimewa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan pada yang lainnya. Apa saja keistimewaan tadi kita lihat dulu, baru nanti akan kita lihat penjelasannya. Yaitu yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan musuhku sudah memiliki rasa takut. Aku diberi tolong oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Musuh itu sudah punya rasa takut yang besar dengan jarak tadi 1 bulan perjalanan. Ini Rasulullah SAW baru 1 bulan perjalanan, belum nyampe, itu musuh sudah takut. Cuma diberikan kabar sekarang atau beberapa bulan depan ini Nabi Muhammad mau nyerang kita. Ya, bulan depan Nabi Muhammad itu mau menyerang kita. Umat Islam mau menyerang kita. Itu sudah sangat-sangat takut sekali. Nah, kemudian yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Seluruh permukaan bumi boleh dijadikan untuk tempat sujud dan juga sebagai alat untuk bersuci. Boleh dijadikan tempat sujud seluruh permukaan bumi ini, ya, yang ada di Gamping dimanapun, yang di tempat yang lainnya, seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat sujud. Boleh juga kita gunakan untuk bersuci tanah-tanah yang ada di atasnya. Maka kata Nabi SAW setelah itu, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathus salatu falyusalli. Siapa saja dari umatku dia dapati waktu sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat di tempat manapun, apa saja tanah yang dia temukan boleh dia gunakan untuk sholat, termasuk juga gunakan untuk bersuci. Sudah berapa tadi? 3 ya, 3. Kemudian yang keempat, wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah atau harta rampasan perang. Dihalalkan bagiku ghanimah atau harta rampasan perang. Dan ini tidak dihalalkan bagi umat sebelumku. Jadi akan saya ceritakan apa yang dimaksudkan tidak dihalalkan bagi umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, wa u'titus syafa'ah. Aku diberi keistimewaan, aku diberikan syafaat. Aku diberikan syafaat. Maaf, tadi itu yang ghanimah itu 3 ya. Ghanimah itu 3, yang ini keempat. Aku diberikan syafaat, yaitu diberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar nantinya pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi ammatan. Kalau dulu nabi itu diutus untuk kaumnya sendiri secara khusus, sedangkan aku diutus pada seluruh manusia. Aku diutus pada seluruh manusia. Coba diulang yang pertama. Keistimewaannya apa? Diberikan rasa takut. Yang kedua, seluruh permukaan bumi boleh untuk sholat dan bersuci. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang keempat, diberikan syafaat, syafaatul uzma. Yang kelima, Nabi
diutus untuk seluruh manusia, sedangkan nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Nah, maka kita lihat di sini yang pertama, keistimewaan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah diberikan rasa takut selama dalam jarak 1 bulan perjalanan. Jadi jarak sekian ratus kilo ini itu ditempuh untuk 1 bulan perjalanan. Nah, jarak segitu ini musuh sudah mendapatkan rasa takut. Ya, musuh dari Nabi SAW itu sudah mendapatkan rasa takut. Namun kalau untuk kita saat ini rasa takut itu sudah diangkat. Malah kita yang takut kalau perang. Ya, malah kita takut kalau disuruh untuk berjihad, malah kita takut kalau disuruh untuk berjuang. Ya, namun Nabi SAW diberikan keistimewaan semacam tadi. Ini keistimewaan yang spesial untuk Nabi SAW, bahkan ini keistimewaan yang tidak didapati oleh nabi-nabi yang lainnya. Ya, ini tidak didapati oleh nabi-nabi yang lainnya. Adapun keadaan umat saat ini, mereka jumlahnya itu banyak, yaitu umat Islam saat ini itu jumlahnya banyak. Namun sebagaimana kata Nabi SAW, umat Islam saat ini itu bagaikan buih-buih di lautan. Kalau ombak itu sampai ke pinggir pantai bawa buih itu nggak punya manfaat apa-apa. Jumlahnya banyak nggak buih? Jumlahnya banyak. Namun buih tadi tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Maka ibarat umat Islam itu seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, ibarat umat Islam saat ini itu seperti buih di lautan. Ya, apalagi kalau mereka itu tidak mendalami agama. Ya, ilmunya juga mereka tidak mau nambah, cuma mau berdasarkan apa yang sudah diwariskan turun-temurun seperti itu. Ya, apalagi dari sisi amalan pun juga kurang. Sholat pun ya banyak yang bolong bahkan blong. Ya. Bahkan untuk yang wajib-wajib sekalipun jarang diperhatikan. Maksiat begitu menyebar di mana-mana, termasuk dosa-dosa besar. Maka jumlah umat Islam itu cuma kuantitas saja, namun kualitasnya itu kosong. Ya, kuantitas saja yang banyak, namun kualitasnya itu sangat-sangat kurang sekali. Maka bagaimana meningkatkannya? Ya, kita dalami agama sehingga memupuk keimanan, sehingga membuat ilmu kita itu bertambah, akhirnya amal kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa diarahkan ke jalan yang benar. Itu semuanya dengan kita itu belajar ataupun thalabul ilmi. Kemudian yang kedua di sini disebutkan masjid dan tayamum, yaitu seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan sebagai masjid, yaitu tempat sujud. Boleh seluruh permukaan bumi ini digunakan untuk tayamum. Berarti tempat dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu boleh gunakan untuk sholat. Kita di rumah masih boleh untuk sholat. Kita pergi keluar tidak dapat masjid, tidak dapat musholla, cuma di pinggir jalan saja, cuma dapat sawah misalnya, kita boleh gunakan untuk sholat. Segala macam tempat kecuali maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan tempat pemandian. Kata Nabi SAW, pekuburan dan tempat pemandian, selain dua ini semuanya boleh digunakan untuk sholat. Ya, semuanya boleh digunakan untuk sholat. Ini maksud tadi Nabi SAW katakan wa ju'ilat lil ardu masjida. Seluruh permukaan bumi ini dijadikan bagiku untuk masjid, tempat sujud. Jadi kita mau sujud dimanapun boleh, kecuali apa tadi? Pekuburan dan ya, tempat pemandian. Nah, ini baru tidak bisa digunakan untuk sholat. Kemudian dikatakan juga waju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Seluruh tempat di muka bumi ini, seluruh tanah yang ada atau permukaan yang ada di muka bumi ini boleh kita jadikan untuk tayamum. Di sini tidak cukup atau tidak kita batasi hanya pada debu saja. Ya, di sini tidak dibatasi hanya pada debu. Karena dikatakan seluruh permukaan di muka bumi ini boleh dijadikan alat untuk bersuci. Maka kalau bapak ibu-ibu temukan misalnya ada debu, boleh dipakai tayamum. Ada tanah, boleh dipakai tayamum.
karena masih di permukaan bumi. Ada batu, masih ada butiran-butirannya, boleh dipakai untuk tayamum. Ada pasir, boleh dipakai untuk tayamum. Pokoknya segala sesuatu yang asalnya ada di permukaan bumi boleh digunakan untuk tayamum. Sehingga di sini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan tayamum itu hanya menggunakan debu saja, tidak boleh tanah, tidak boleh pasir, tidak boleh batu dan semacam itu. Pendapat ini terbantahkan dengan hadis ini, karena hadis ini mengatakan seluruh bagian bumi ini boleh kita jadikan tempat sholat, seluruh bagian bumi ini boleh kita jadikan alat untuk bersuci. Jadi tidak terbatas pada debu saja. Namun ingat, kalau dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sha'id, dengan tanah atau debu yang suci. Berarti ketika tayamum harus ada tanah, harus ada debu, tidak boleh dengan sesuatu yang mulus. Artinya nggak ada butiran apa-apa, nggak boleh. Ya, keyakinan kita cuma katakan bahwasanya tayamum dengan menggosok-gosok di tembok. Kalau di temboknya itu licin, apalagi pakai keramik, ya nggak ada debu apa-apa, maka tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Sama juga dengan koco misalnya, kita lihat ini licin, nggak ada debu sama sekali, tidak boleh juga digunakan untuk tayamum. Cari yang ada debu, cari yang ada tanahnya, cari yang ada pasirnya atau yang ada batunya. Sama juga kalau kita berada di pesawat. Ya, sebagian jamaah haji atau jamaah umroh atau orang-orang yang berada di pesawat meyakini bahwasanya boleh mengusap-ngusap kursi atau jok yang kita duduki atau yang ada di bagian depan kita, padahal debu sama sekali tidak boleh dibiarkan di kursi-kursi yang ada. Petugas cleaning service yang ada di pesawat itu sudah menggunakan vakum untuk narik debu-debu. Jadi di kursinya itu nggak ada sama sekali debu sebenarnya. Yang ada di mana? Lihat di bawah bagian kaki kita, di bagian bawah itu ada pasir-pasir. Nah itu yang boleh digunakan untuk tayamum. Keliru pemahamannya. Ya, dikatakan kalau ngisap-ngisap jok atau kursi tadi ini baru dikatakan tayamum. Mana debunya, mana pasirnya, mana benda-benda yang tadi kita sebut dengan sa'i dan thayyibah? Tidak ada sama sekali. Padahal di dalam ayat tayamum dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sha'id yang suci. Kalau nggak ada sha'id maka tidak boleh. Dan juga sebagai catatan sebenarnya kalau di pesawat selama air itu masih mencukupi dan insya Allah mencukupi, masih bisa digunakan untuk wudhu, baiknya tetap berwudhu di toilet. Ya, baiknya tetap berwudhu di toilet. Dan itu insya Allah bisa dipraktekkan setiap kali berada di pesawat ketika melakukan perjalanan jauh. Misalnya ada yang mau pergi berhaji atau ada yang mau tindak umrah, maka boleh ya dia datang ke toilet kemudian dia berwudu di situ. Itu tidak masalah. Bahkan itu yang lebih tepat karena air insya Allah kapasitasnya itu mencukupi. Ya tentu tidak dengan jumlah air yang sangat-sangat banyak, tidak mengalirkan di lantai, tidak. Masih bisa pakai trik-trik misalnya dengan membawa aqua gelas, ya, kemudian dibawa ke toilet, kemudian berwudu dengan alat semacam itu. Nah itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim wa la tahila li ahadin qabli. Aku dihalalkan ghanimah, dihalalkan harta rampasan perang. Dihalalkan harta rampasan perang. Apa yang dimaksud di sini? Dulu kalau kita pergi berperang, umat Islam itu pergi berperang. Ini sebelum Nabi SAW itu diberikan keistimewaan ini, atau di nabi-nabi, ini di nabi-nabi sebelumnya. Maka ketika itu kalau mereka dikatakan jujur, maka ghanimah itu harus dikumpulkan, tidak boleh dibawa pulang sama sekali. Ada yang ketika perang misalnya dapat emas, ada yang ketika perang itu dapat senjata, ada yang ketika perang itu dapat dompet misalnya, dan barang-barang berharga yang lainnya. Semuanya harus dikumpulkan.
ketika barang-barang ghanimah tadi, harta rampasan perang tadi sudah terkumpul, maka akan turun api dari langit. Akan turun api dari langit untuk menghancurkan harta rampasan perang tadi. Namun kalau ada yang nyolong, ya, misalnya dia dapat ghanimah emas 10 gram. 2 gramnya dia simpan. 8 gramnya dia serahkan, dikumpulkan. Ini biar bawa pulang nanti ke rumah. Ya. Artinya di sini dia korupsi, dia ambil untuk kepentingan dia sendiri. Maka api yang tadi seharusnya turun tidak akan turun. Api yang seharusnya turun tidak akan turun. Maka apa yang terjadi? Maka Nabi ini akan panggil kabilah-kabilah, panggil suku-suku yang ada, dipanggil, mana pimpinannya sini. Dipanggil satu-satu kepala suku, sini Pak, kumpul semuanya, saya akan beritahu ini api tidak mau turun. Berarti ada harta rampasan perang yang dibawa pulang. Berarti ada yang nyolong ketika ini. Ada yang korupsi ini, ada yang bawa pulang, berarti tidak jujur. Maka tidak akan terbakar ini, api tidak akan turun. Pokoknya harus digeledah semua pasukan yang ada, itu harus diperiksa. Maka ketika itu pernah ada kejadian, ada yang nyolong emas sebesar kepala unta. Ya, emas sebesar kepala unta atau kepala sapi. Baru ketika itu keluar, sudah terkumpul, baru ketika itu turun api dari langit, terbakarlah semuanya. Nah ini bagi umat sebelum Nabi Muhammad SAW, wah ini berat sekali. Kami sudah capek-capek ikut perang kok nggak dapat bagi hasil sama sekali. Kami sudah susah payah kok tidak ada hasil yang kami bawa pulang. Maka yang ada pada Nabi SAW, ghanimah tadi itu dihalalkan. Apa yang diperoleh ketika perang tadi boleh dibawa pulang. Maka di sini disebutkan tadi wa uhillat lil ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanimah yang sebelumku, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu mesti dibakar, tidak boleh dibawa pulang. Berarti kemudahan juga dalam agama kita. Agama Islam itu membawa kemudahan semacam ini. Kemudian wa u'titu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Yang dimaksudkan di sini adalah syafaat al-uzma. Yaitu Nabi diberikan syafaat al-uzma. Apa yang dimaksudkan syafaat al-uzma? Ini syafaat yang paling besar pada hari kiamat. Yang memberi syafaat ini cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak ada Nabi yang lainnya. Ketika itu orang-orang yang kumpul di padang mahsyar itu datang kepada para Nabi yang ada, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam didatangi, wahai Nabi Adam, berikanlah kepada kami syafaat. Nabi Adam jawab, saya punya kesalahan dulu, pernah makan buah apa? Khuldi. Maka dia ingat kesalahannya tersebut. Nabi Adam merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Adam menyuruh, kamu datangi Nabi Nuh saja. Maka didatangilah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya kesalahan lagi. Ketika diminta, wahai Nabi Nuh, berikanlah kepada kami syafaat biar urusan kami itu mudah, tidak terlalu lama seperti ini. Maka ketika itu Nabi Nuh ingat kesalahannya dulu. Dia pernah memintakan pada anaknya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihissalam pernah memintakan ampun. Ya Allah, ampunilah anakku. Padahal anak ini mati dalam keadaan kafir. Maka tidak boleh seorang muslim itu mendoakan, ya, meskipun itu anaknya kalau sudah mati, ini bukan hidup. Kalau sudah mati, mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan. Kemudian datangi setelah itu Nabi Ibrahim, datangi lagi Nabi Musa alaihissalam, datangi kemudian yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya itu apa. Kemudian Nabi Isa cuma katakan, sudah kamu pergi kepada Nabi yang terakhir.
Pergilah kepada nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didatangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat ketika itu meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Namun Nabi tidak memberikan syafaat secara langsung, walaupun beliau sudah dapat, ya istilah kita lah, sudah mendapatkan SK lah, sudah mendapatkan titah untuk memberikan syafaat kepada umat. Namun ini belum waktunya karena belum diberi izin. Maka ketika itu Nabi SAW datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sujud di hadapan Allah, kemudian menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah itu katakan, sekarang kamu boleh memberikan syafaat. Akhirnya ketika itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat yang tadi namanya syafaatul uzma. Akhirnya persidangan untuk manusia yang kumpul di padang mahsyar ketika itu dimulai. Persidangan untuk manusia yang kumpul di padang mahsyar ketika itu dimulai. Nah, setelah itu barulah nanti umat setelah itu disidang, barulah nanti mereka itu masuk surga dan nanti ada yang masuk neraka. Namun yang memegang kunci surga ini baru dibuka pertama kali jika yang memasukinya juga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad yang dapat syafaat untuk masuk surga pertama kali. Apa yang dimaksudkan dengan syafaat? Syafaat itu artinya kita meminta tolong lewat perantaraan orang lain. Kita meminta tolong lewat perantaraan orang lain. Aslinya pertolongan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Untuk persidangan itu dimulai pada hari kiamat. Untuk persidangan itu dimulai, minta tolong pada Allah langsung. Namun ketika itu kita sebagai umat ini kurang pantas. Kalau lewat orang yang lebih terhormat, ya lewat yang lebih terhormat pasti akan dimudahkan. Maka pakai perantara, pakai pemberi syafaat. Maka lewat Nabi Muhammad SAW, Nabi nanti yang akan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita lihat dalam kisah syafaatul uzma tadi. Lewat perantara Nabi SAW dahulu, baru kemudian meminta kepada Allah, baru syafaat itu diberikan izin untuk memberi, baru diberikan kepada umat. Namun syafaat itu ada dua syarat agar bisa diberi. Ini syarat utama, syarat mutlak. Jika syarat ini tidak dipenuhi, amalan apapun yang kita miliki tidak akan manfaat apa-apa. Yang pertama, syafaat diberi dengan ridha Allah. Harus ada ridha Allah terlebih dahulu. Harus ada ridha Allah pada orang yang mendapat syafaat. Dan ridha Allah paling besar diberikan kepada orang yang bertauhid. Dan ridha Allah paling besar diberikan kepada orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid, orang yang berbuat syirik, orang yang masih percaya tahayul, orang yang masih percaya tentang klinik-klinik misalnya, ini sulit sekali untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat karena orang-orang seperti ini tidak Allah ridhoi. Orang seperti ini tidak Allah ridhoi. Syarat mutlak di sini adalah harus dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat itu harus diridhoi Allah dulu. Kalau sudah dapat ridha Allah, baru nanti akan diberi. Syarat yang kedua, untuk yang memberi syafaat sudah mendapatkan izin Allah. Untuk yang memberi syafaat sudah mendapatkan izin Allah. Berarti tadi kalau syafaatul uzma Allah belum memberikan izin untuk diberi, maka tidak akan sampai. Maka syafaatul uzma tidak ada. Namun ketika Allah itu memberikan izin, ya, diberikan izin ketika itu. Sekarang engkau Nabi Muhammad boleh memberikan syafaat, SK turun.
ya, keputusannya turun, maka diberikanlah syafaat ketika itu. Maka tunggu momennya dulu. Kalau Allah keluarkan izin, baru nanti syafaat itu akan diberikan. Kalau tidak ada izin Allah, maka tidak mungkin syafaat diberi. Maka untuk poin yang kedua di sini menunjukkan bahwasanya syafaat itu mutlak Allah yang beri, karena Allah yang beri izin. Kalau mutlak Allah yang beri, berarti mintanya pada siapa? Mintanya pada Nabi Muhammad atau mintanya pada Allah? Mintanya pada Nabi Muhammad ataukah mintanya pada Allah? Mintanya pada Allah, tidak pada Nabi. Jadi tidak boleh dalam doa kita minta, wahai Nabi Muhammad berikanlah syafaat kepadaku. Enggak boleh, syirik. Syiriknya kenapa? Minta pada makhluk. Namun apa doanya? Ya Allah berikanlah syafaat lewat nabimu nanti pada hari kiamat. Ya Allah berikanlah syafaat kepadaku lewat nabimu, ya bagiku nanti pada hari kiamat. Jadi Allah yang beri, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan syafaatu mutlak Allah yang beri. Walillahi syafaatu jami'ah. Dan milik Allah seluruh syafaat yang ada. Jadi kita bukan datang ke orang-orang soleh, terutama orang soleh yang sudah mati, para wali yang sudah mati, minta di situ untuk dapat syafaat, tidak. Keliru. Karena wali, orang soleh tidak punya wewenang sama sekali untuk memberikan syafaat. Allah yang nanti yang akan memberikan syafaat. Namun memang Bapak Ibu sekalian ada amalan-amalan yang ini membantu kita untuk mudah dapat syafaat. Namun ingat, dua syarat ini dipenuhi dulu. Syarat pertama tadi apa? Syarat pertama apa? Dapat ridha Allah. Ya, dapat ridha Allah terlebih dahulu, harus bertauhid, keyakinannya benar, akidahnya benar. Kemudian yang kedua, yang diberi syafaat, jadi pemberi syafaat itu dapat izin dari Allah. Namun ada amalan-amalan yang membantu seperti yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Ini akan lebih cenderung punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, gemar mempelajari Al-Quran, maka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Gemar mempelajari Al-Quran, maka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tadi puasa, yang kedua Quran, yang ketiga membaca doa setelah azan. Yaitu kata Nabi SAW, siapa yang sudah azan itu membaca doa berikut, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wa salatu wal fadilah wa ba'd sumaqam mahmudan ladzi wa'attah. Maka Nabi SAW itu mengatakan halat lahu syafaati, maka orang ini berhak mendapatkan syafaatku. Kemudian yang keempat, banyak sholawat pada Nabi. Banyak sholawat pada Nabi SAW. Ketika nama Nabi disebut, dia sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahiyat akhir, dia juga bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian yang kelima, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Karena Nabi SAW itu pernah ditanyakan oleh para sahabat, bagaimanakah aku bisa dekat denganmu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, ya, engkau itu hendaklah memperbanyak sujud. Kasratus sujud. Kasratus sujud di sini yang dimaksudkan bukan sujudnya yang banyak. Namun yang dimaksudkan sini adalah sujud ini adalah bagian dari sholat. Maka yang dimaksud di sini adalah memperbanyak sholat. Kenapa disebut sholat sunnah? Karena sholat wajib sudah ada batasan. Ya, sholat wajib sudah ada batasan. Rakaatnya sehari cuma 17.
Ya, kalau dikatakan memperbanyak berarti kita disuruh memperbanyak sholat sunnah, maka sholat sunnah itu yang ditambah. Kemudian yang terakhir ada amalan lagi yang bisa menjadi peluang dapat syafaat, yaitu tinggal dan mati di kota Madinah. Tinggal dan mati di kota Madinah. Tidak disebutkan negeri yang lain. Kenapa? Karena di sana itu hidupnya susah, cuacanya itu ekstrim, ya, hidupnya itu berat, menghadapi juga cobaan-cobaan yang berat, sehingga kalau orang itu tinggal di sana maka dia dapat peluang besar juga, kata Nabi SAW, mudah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Namun ingat, 6 amalan ini punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat kalau 2 syarat tadi itu dipenuhi. Tanpa 2 syarat tadi maka amalan-amalan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali sampai kita memenuhi 2 syarat terlebih dahulu tadi. Kemudian yang disebutkan terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada umat yang khusus, kepada kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi ammah. Sedangkan aku diutus kepada kebanyakan manusia. Maka ini yang kelima, ini menunjukkan bahwasanya syariat Nabi SAW itu universal. Syariat Nabi SAW itu untuk seluruh umat. Tidak hanya dikhususkan untuk orang Arab saja. Sehingga kalau ada syariat sholat, ada perintah untuk puasa, ini bukan jadi perintah untuk orang Arab. Ada perintah untuk para wanita mengenakan jilbab, menutup aurat, ini bukan perintah untuk orang Arab. Ini untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Maka orang Arab diwajibkan demikian, nanti orang India diwajibkan demikian kalau dia Muslim, orang Malaysia, orang Indonesia kalau Muslimnya diwajibkan seperti itu pula. Karena syariat Nabi SAW itu ditujukan pada seluruh umat. Maka dari 5 hal tadi bisa kita ambil faedah berharga yang lainnya lagi. Yang pertama, boleh seseorang menceritakan kebaikannya. Saya dapat ini, saya dapat karunia ini, saya dapat kebahagiaan ini, kebahagiaan itu. Kebaikan-kebaikan yang ada boleh ceritakan pada orang lain. Dengan catatan yang penting tidak maksud menyombongkan diri. Karena Nabi SAW di sini menceritakan beliau dapat 5 keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Berarti beliau menceritakan kebaikan beliau. Kemudian hadis ini menunjukkan karena Nabi SAW dapat 5 keistimewaan tadi sampai beliau itu mendapatkan syafaat, berarti hadis ini menunjukkan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW sekaligus umatnya. Jadi Nabi Muhammad Nabi yang istimewa, umatnya yaitu umat Muhammad adalah umat yang istimewa. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya sholat di segala tempat, kecuali tadi apa? Pemakaman, pekuburan, hammam, tempat pemandian. Satu lagi di sini yang saya tidak sebutkan lagi, aqtanil ibil, tempat menderumnya unta. Tempat menderumnya unta. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya tayamum. Kaitannya dengan sini adalah tayamum. Bolehnya tayamum dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Bolehnya tayamum dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Seperti apa tadi? Pasir, tanah, debu, bebatuan, boleh. Nah, ini ya pembahasan yang ada dari hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tayamum pembahasannya selesai. Pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah haid. Namun untuk pekan depan kami mohon izin ya karena ada keperluan
minggu depan untuk yang kajian Senin di Masjid Asy-Syakur kami minta izin untuk kosong. Oke. Azan dulu. Baik, ada yang ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Kalau bertayamum dengan pasir, apakah pasirnya harus menempel, ya? Dan nanti digunakan untuk mengusap? Tidak. Cukup ada butiran-butiran kecil saja, sudah kita dikatakan mengusapnya, itu sudah dikatakan tayamum. Iya, dipegang gini aja sudah. Paling kan ada butiran-butiran pasir kecil-kecil nih. Nah itu yang nanti dipakai untuk mengusap. Kalau terlalu tebal maka ditiup terlebih dahulu, baru kemudian mengusap muka dan mengusap kedua telapak tangan. Rendah. Kalau kehidupan ekonominya tinggi, bagaimana untuk cara bayar zakatnya?
Jadi patokannya kalau untuk bayar zakat disebut agniya, disebut kaya, itu apabila memenuhi nisab. Nisab yang dimaksudkan sini adalah kita setarakan dengan nilai emas atau disetarakan dengan nilai perak. Emas dan perak ini yang jadi mata uang ketika di masa silam, yaitu dengan dinar dan dirham. Untuk nisab emas itu para ulama katakan 85 gram. Sedangkan kalau untuk nisab perak 595 gram. Sekarang kalau harga emas, taruhlah harga emas sekarang 1 gramnya emas murni ya mungkin 500. Ya 500 kalikan 85 itu sekitar 42,5 juta rupiah. Tinggi sekali nilainya. Berarti kalau minimal punya uang segitu baru kena zakat. Namun ada yang takar atau nilai yang kedua yang jadi patokan, yaitu dengan menggunakan perak. Perak itu 595 gram perak. Ini setara kalau di rupiah, kalau dengan mata uang 1 gramnya itu 10.000. Maka berarti sekitar 6 juta rupiah. Maka antara 6 juta dengan 42,5 juta mana yang duluan dicapai dari harta? Mana yang duluan dicapai? 6 juta kan? Ya berarti 6 juta ini yang dijadikan patokan. Maka setiap yang punya simpanan selama 1 tahun di atas 6 juta rupiah maka wajib kena zakat. Di sini tidak pandang tinggal di mana, tinggal di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat, tidak. Ya pokoknya dilihat kalau sudah punya segitu berarti sudah dikatakan agniya, sudah dikatakan kaya. Ada lagi? Perbanyaklah mencari teman soleh di dunia, maka dia nanti akan memberikan syafaat di akhirat. Syafaat yang memberikan syafaat yang pertama bisa jadi Nabi SAW. Ini jelas, ini nomor 1. Yang lainnya ini adalah dari anak, dari orang-orang soleh dan yang lainnya. Selama itu adalah ahli tauhid, itu bisa memberikan syafaat pada yang lainnya. Sampai pada syafaat dari anak yang menghafalkan Al-Quran untuk orang tua. Maka orang-orang seperti ini bisa memberikan syafaat. Jadi dari orang soleh pun bisa, dari para wali juga bisa, asalkan memenuhi syarat yang tadi kami sebutkan. Itu baru bisa memberikan syafaat pada yang lainnya. Ada lagi? Monggo Bu. Ibu sholat di rumah gitu? Iya. Sholat di masjid. Antara ceramah atau darus Quran, dua-duanya sama-sama baik. Maka ibu tinggal timbang-timbang. Kalau saya dengar ceramah, iman saya makin bertambah atau enggak? Atau kalau mendengarnya malah masalah karena yang disampaikan cuma lelucon saja misalnya. Nah ini baiknya itu tidak didengar. Namun kalau disampaikan itu dari pembicara yang bagus, dari menyampaikan dalil-dalil dengan pembawaan dalil yang benar, ya silakan untuk mengambil ilmunya. Bahkan ini mungkin lebih utama daripada darus Quran. Ya namun kalau tidak seperti itu maka tadarus Al-Quran itu lebih manfaat. Jadi dilihat mana yang lebih banyak kebaikannya. Dua-duanya sama-sama baik. Ada lagi? Taib, kalau tidak ada kami cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita ketemu nanti 2 pekan berikutnya. Nggih, ini kemauan kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.